صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian usul fikih. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak ya. Sehat di dunia dan di akhirat. Sehat agamanya, sehat dunianya, sehat semuanya. Sering-sering berdoa minta disehatkan, diafiahkan. Sehat, afiah, dua kata yang berbeda. Ada kata sehat, ada kata afiah. Kalau sehat adalah sehat secara prima, kita tidak mau kena penyakit, dan seandainya kena penyakit diberikan ketabahan, kesabaran agar bisa menghadapi penyakit kita. Itu sehat. Wal afiyah artinya selamat dari hal-hal yang tidak kita sukai, tidak hanya badan kita, termasuk keluarga kita juga, termasuk juga kaitan dengan mara bahaya, musibah dan sebagainya. Itu afiyah. Dan setiap kali seorang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa apapun, maka kata Nabi, akhiri doa kita dengan sihah wal afiyah. Kita boleh minta harta yang banyak, jabatan tinggi boleh, tetapi diakhiri dengan sihah wal afiyah. Ya Allah, berikan hamba harta yang banyak, yang halal, yang berkah, ma'sihah wal afiyah, disertai dengan sihah wal afiyah. Kenapa? Karena harta kita ini kalau diberikan harta yang banyak tetapi tanpa diakhiri dengan sihah wal afiyah, naudzubillah, bisa jadi harta kita menjadi bencana buat kita semua. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang usul fikih bab mantuq dan mafhum. Mantuq dan mafhum, dua-duanya adalah bentuk dari isim maf'ul. Kalau santri mah isim maf'ul, mantuq dan mafhum. Kalau mantuq dari nataqa yantiqu nutqan, natiqun mantuqun, artinya yang diucapkan. Secara arti bahasa, secara bahasa mantuq adalah yang diucapkan. Setiap yang diucapkan itu namanya mantuq. Kita baca Al-Quran, misalnya qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah, misalnya. Ini namanya mantuq, yang diucapkan. Kemudian ada ayat juga menyebutkan
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 kamilah. Ini pun mantuk. Jadi semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi namanya mantuk. Yang berkaitan dengan haram, dengan hukum, baik hukumnya haram atau hukumnya fardu atau sunnah atau makruh, semua yang ada di Al-Quran itu namanya mantuk, yang diucapkan secara bahasa. Sementara mafhum adalah secara arti mafhum diambil dari kata fahima. Fahima yafhamu fahman, fahimun mafhumun, yang difahami. Mafhum artinya yang difahami, yaitu yang tidak ada tersurat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak tersurat tapi tersirat. Itu arti mafhum secara bahasa. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itulah mantuk namanya, yang tersirat itulah namanya mafhum. Nah, kemudian kalau secara bahasa dalam ilmu fikih yang agak lumayan pusing juga, Pak. Ini. Kalau kita bahas tentang makna definisi secara istilah usul fikih, mantuk ialah ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Siap pusing? Siap pusing, Pak? Kalau kita belajar kemudian ada rasa-rasa pusing di kepala kita misalnya, bahkan mungkin kita tidak paham, jangan kecil hati, jangan merasa menyesal, justru harus gembira. Kenapa? Karena ternyata di antara dosa ada dosa yang membandel, dosa yang nodanya kuat, tidak bisa hilang. Kita istighfar ribuan kali, astagfirullahaladzim, tetap tidak hilangin dosa. Dibantu dengan sholat, Allahu Akbar, salam, sholat lagi. Untuk apa? Ingin dosa kita hilang misalnya. Tetap dosa ini ada yang tidak hilang, ada membekas terus, menetap, kuat. Ditambah dengan sedekah, sedekah mungkin nih, kasih sedekah ke yatim sudah, ke masjid sudah, masih membandel dosa ini. Apalagi yang kita lakukan, puasa, dibantu dengan puasa, terutama Arafah nanti nih, ya Arafah dibantu, tetap masih tidak hilang dosa ini. Tapi dia bisa hilang hanya dengan dua hal. Disebutkan inna minadz dzunubi dzunuban, sesungguhnya di antara dosa ada dosa la yukaffiruha, yang tidak bisa dihapus, dikefarati dengan apapun, terkecuali illal ham, kecuali ada kebingungan. Yang pertama, bingung dalam apa? Fi talabil ma'isyah, bingung dalam mencari kehidupan, mencari nafkah keluarga. Bingung kita caranya bagaimana, punya keluarga, bahkan ada mungkin yang harus kita wajib nafkahi, tapi kita bingung dari mana uangnya, dari mana ini itunya, dari mana jalannya. Ternyata ini dosa yang tadi membandel, dengan bingung memikirkan itu, terhapus dosa itu. Yang kedua adalah bingung dalam hal thalabil ilmi, bingung ketika mencari ilmu. Ternyata kalau kita belajar baik ilmu usul fikih, tafsir atau tajwid, kata ustaznya za di zu baz misalnya, ini huruf za itu di sini. Berkali-kali kita berusaha untuk mempraktekkan huruf za salah lagi, ja salah lagi, bingung kita. Ternyata itu di antara dosa yang akan terhapus. Jadi dua, Pak ya,
Ada dua bingung yang bisa menghapus dosa yang membandel. Satu, bingung dalam mencari kehidupan. Kedua, bingung dalam mencari ilmu. Apa kata istilah usul fikih? Makna dari mantuk ialah ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Artinya satu makna, dalla yang menunjuki alaihi atasnya, al-lafzu lafaz, fi mahallin nutqi dalam wilayah ucapan. Artinya adalah makna yang ditunjuki oleh lafaz, makna yang ditunjuki oleh lafaz di wilayah ucapan, itu adalah mantuk. Saya ulangi lagi, makna ini diambil dari mana? Ditunjuki oleh lafaz ketika ada ucapan. Nah, dari hasil ucapan itu ada makna, dan makna yang ada di ucapan ini tidak kemana-mana, sebatas wilayah itu saja. Itu adalah mantuk. Misalnya, pokoknya semua Al-Quran, semua hadis Nabi itu mantuk. Misalnya contoh seperti apa? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Bagi jamaah haji, dalam ayat ini kan, yang mendahulukan umrah daripada haji, disebut haji apa namanya? Haji. Bagi jamaah haji yang mendahulukan umrah daripada haji, namanya haji apa? Haji tamattu. Maka wajib baginya berhadyu, berkurban, berhadyu. Bagi jamaah haji yang mengedepankan umrah dulu baru haji, maka dia wajib berhadyu. Tetapi bagaimana kalau tidak mampu atau tidak menemukan? Maka faman lam yajid, siapa tidak menemukan hadyunya, maka wajib baginya puasa 3 hari di tempat itu, dan 7 hari lagi di mana? Di tempat tinggalnya, di kampung halamannya. Nah, di sini ada ayat menyebutkan tilka asyaratun kamilah. Yang demikian itu adalah asyaratun, 10 hari kamilah yang sempurna. Ini tidak kemana-mana. Ini menceritakan tentang apa? Tentang masalah tadi 3 hari ditambah 7 hari. Tidak ke 10 yang mana, yang bulan-bulan apa, tapi khusus menjurus kepada yang puasa tadi. 3 hari di tempat itu, 7 hari di tempat tinggalnya. Ini adalah makna dari mantuk. Atau yang lebih sederhana lagi adalah mantuk ialah makna tersurat. Mana yang nampak di situ, itulah mantuk. Nah, sementara mafhum adalah ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Ma ialah makna, dalla yang menunjuki, alaihi atasnya, al-lafzu lafaz, la fi mahallin nutqi, tapi tidak di wilayah ucapan. Makna yang ditunjuki oleh lafaz, tetapi di luar wilayah ucapan. Lumayan ya, lumayan agak pusing juga. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'ana hamlahun. Dan ketika seorang suami mentalak istrinya, si istrinya dalam keadaan hamil, maka di sini dikatakan fa'anfiqu 'alaihinna,
maka suami yang mentalak atau menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, wajib bagi suaminya menafkahi istrinya yang hamil itu. Tetap masalah nafkah masih berlaku. Sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Nafkahi terus. Kenapa? Karena ada bayi dalam perutnya. Kasih terus nafkah sampai melahirkan. Ini mantuk, ini mantuk yang tersurat dalam Al-Quran. Bagi perempuan yang ditolak dalam keadaan hamil, wajib dinafkahi sampai melahirkan. Ini mantuknya. Mafhumnya, makna yang keluar daripada ayat ini adalah, lalu bagaimana kalau si istrinya dia talak dalam keadaan tidak hamil? Nah ini kan, ini mafhumnya. Berarti hukumnya kita wajib nafkah istri adalah pada saat istri kita sedang hamil. Jika tidak hamil, berarti tidak wajib dinafkahi. Itu mafhum daripada ayat ini. Paham semuanya? Alhamdulillah. Jadi mantuk adalah yang diucapkan atau yang tersurat, yang tertulis dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu namanya adalah mantuk semuanya. Mafhum, makna di luar itu, di luar yang tersurat, yang tersirat, namanya adalah mafhum. Setelah kita tahu definisi mantuk dan mafhum, sekarang bagian-bagiannya. Dalam kitab di sini disebutkan al-mantuk yanqasimu ila qismaini. Mantuk itu terbagi menjadi dua bagian. Mantuk ada dua. Yang pertama ada mantuk namanya nas. Yang kedua ada mantuk namanya zahir. Yang ketiga, kalau kita cari kitab lain itu ada tiga. Di sini ada dua. Kalau dalam kitab Ulumul Quran karya As-Suyuti ada tiga. Pertama nas, kedua zahir, ketiga takwil. Nas ialah ma la yahtamilu takwil. Arti nas ialah mantuk atau makna tersurat yang tidak perlu ditakwil lagi. Setiap makna lafaz yang tidak perlu ditakwil lagi, dijelaskan lagi, itu adalah namanya nas, mantuk nas. Misalnya seperti ini, Ja'a Ustaz Muhyiddin misalnya. Ja'a, kata tadi muwacara kan, begitu datang, Ja'a Ustaz Muhyiddin, telah datang Ustaz Muhyiddin. Nah, apakah makna Ustadz Muhyiddin ini, apakah orang lain yang dimaksud atau saya sendiri? Saya sendiri. Itulah makna yang tidak perlu ditakwil lagi. Ja'a Ustadz Muhyiddin. Jadi pada saat ada makna yang tidak bisa diambil oleh makna yang lain, maka itulah makna nas. Karena ada nanti dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ada satu lafaz yang mempunyai makna banyak. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat menyebutkan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Al-Jariyat, ya Al-Jariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Kata Allah, was-samaa'a banainaha, dan kami telah membangun langit, kata Allah, bi'aidin, dengan apa aidin? Dengan yadun. Apa yadun? Tangan. Yadun ini ada beberapa makna. Ada makna kuatnya, ada makna lemahnya. Ada makna kuat, makna paling sering dipakai yadun adalah maknanya tangan. Ini paling sering, bahkan makna paling kuat. Yang kedua, ada makna yang lemah, yang jarang terpakai, tetapi bisa dipakai kalau memang ada hujah, dalil yang mendukung kepada ayat ini. Makna kedua adalah aidin, makna kuwah, kekuatan, kudroh, kekuasaan. Itu makna yadun.
Nah, ketika dalam Al-Quran ada ayat, ada satu lafaz yang maknanya banyak, ada yang kuat, ada yang lemah, dan ternyata yang lemah itu kuat untuk dijadikan sebagai makna dalam ayat tersebut berdasarkan dalil-dalil, maka di sini maknanya diambil dengan makna yang lemah itu. Jadi di sini dikatakan, dan kami ciptakan langit, kata Allah, biaidin, dengan tangan. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Kita makhluknya ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Nah, berarti Allah Ta'ala itu tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada mulut, tangan, kaki, karena Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Nah, kemudian di sini ini makna, kalau kita artikan Allah dengan tangannya yang kita mungkin gambarkan dengan tangan Allah yang bagaimana bentuknya, maka di sini bisa kita masuk ke dalam ranah yang belum mampu kita masuki. Khawatir terjadi seperti ini, akhirnya ditakwillah. Di nas itu seperti bukan itu. Nas ialah lafaz yang tidak perlu ditakwil, ma la yahtamilu takwil, mantuk yang tidak usah ditakwil lagi, sudah jelas maknanya, maka itulah makna dari nas. Yang kedua, mantuk dari zahir. Ada mantuk nas, ada mantuk zahir. Arti zahir ialah yang mempunyai dua makna tadi atau lebih, di mana makna yang terlemah, sekiranya mana yang terlemah tapi banyak dalil yang menyorot kepada makna lemah ini, maka dijadikan sebagai makna aslinya. Itulah yang disebut dengan mantuk zahir. Contohnya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran surat yang lain, dalam surah Ar-Rahman ada kan itu, kullu man 'alaiha fan, terus wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya apa? Kullu man 'alaiha fanin, kullu man 'alaiha fanin, setiap makhluk yang ada di atas bumi fanin, akan fana semuanya, binasa semuanya, tidak ada yang tersisa satupun. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Arti wa yabqa, dan kekal, akan terus kekal. Wajhu rabbika artinya wajah Tuhanmu, wajah Tuhanmu. Siapakah Allah itu? Dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Dalam ayat ini disebutkan akan kekal wajah Tuhanmu. Wajhu di sini makna yang kuat yang sering kita temukan. Wajhu maknanya wajah memang. Nah, kemudian kalau misalnya kita artikan Allah berwajah, sementara ayat tadi menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak akan sama dengan makhluknya, tidak seperti kita berwajah. Lalu bagaimana ayat ini? Nah, kan wajhu rabbika. Nah, berarti wajhu di sini mempunyai dua makna. Makna terkuat adalah wajah seperti yang kita lihat. Dan yang kedua, mana yang lemah ialah zat, bukan wajah tapi zat Tuhanmu. Ini lemah mana ini, tetapi karena banyak dalil yang mendukung kepada makna ini, dikarenakan kalau sampai tidak diartikan seperti ini, khawatir orang menggambar-gambar nanti. Berarti Allah punya wajah, kira-kira perempuan laki-laki ya, mulai itu kan. Kira-kira bagaimana wajahnya, apa bulat, lonjong? Allah tidak seperti itu. Nah, akhirnya di sini diartikan dengan wajah, mana yang lemah. Itulah makna daripada mantuk zahir.
Nah, yang ketiga ada namanya mantuk takwil. Mantuk takwil ialah apabila satu lafaz mempunyai banyak makna, ada makna terkuat, makna yang lemah. Nah, di sini nanti ambil yang paling kuat maknanya. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi makna yang lemah diambil, itu namanya mantuk zahir. Nah, kalau maknanya yang terkuat paling unggul diambil, itu namanya mantuk takwil. Contoh misalnya, kita buka surah Al-Baqarah ya Pak ya, ayat 173. Allah berfirman, faman turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Yang artinya, faman turra, barang siapa dalam keadaan darurat, terpaksa, ghaira baghin, sedangkan dia tidak baghin, wala 'adin, dan juga tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak apa-apa, tidak berdosa baginya memakan bangkai. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa darurat memakan bangkai, dia tidak punya apa-apa, hanya ada bangkai anjing bahkan depan dia nih. Apakah dosa saya makan bangkai itu? Atau orang penyakitan, sakit terus, datang ke sana ke sini, akhirnya cuma satu obat, anak ini harus makan daging anjing misalnya, atau dia harus makan daging monyet misalnya, daging yang haram dimakan. Karena terpaksa, maka fala isma alai, tidak berdosa baginya, tidak apa-apa. Nah, di sini ada ayat yang menyebutkan ghairu baghin wala 'adin. Dalam keadaan terpaksa, tapi dia sedangkan dia ghairu baghin, tidak baghin. Mana baghin itu apa? Baghin. Kalau kita lihat komus, baghin dari bagha ya bagi, bagian bahwa baghin itu banyak maknanya. Bisa diartikan dengan makna menginginkan, bisa diartikan dengan makna zalim, banyak maknanya. Ada aniaya juga. Nah, dari sekian banyak makna yang disebutkan tadi, ada makna bagin menginginkan, ada makna bagin itu zalim, aniaya. Nah, makna yang terkuat yang sering didapati ialah tidak menginginkan. Jadi artinya di sini, siapa yang dalam keadaan terpaksa memakan daging bangkai, tapi ghairu bagin, dia sendiri tidak mau sebetulnya memakannya, tidak menginginkan bangkai tersebut. Kedua, wala'ani, dan tidak melampaui batas makannya, sebatas untuk menutupi rohnya saja, tidak lebih dari itu, maka hukumnya itu halal baginya bangkai yang dimakan. Nah, ini makna di sini bagin diambil dari mana yang terkuat dari semua makna, maka inilah disebut dengan mantuk takwil. Halo, terus Pak, terus. Kita ringkas Pak ya. Jadi mantuk adalah yang tersurat, mafhum maknanya yang tersirat. Dah, itu aja. Mantuk terbagi tiga tadi kan. Yang pertama ada mantuk nas, kedua ada mantuk zahir, ketiga ada mantuk takwil. Selesai sudah. Gampang kan? Saya saja Pak yang dulu pernah belajar usul fikih, karena jarang di murojaah, ya pusing lah kita ini pas murojaah. Apalagi bapak-bapak mungkin yang baru dengar. Wah. Justru dulu ketika saya belajar, cerita sedikit nih, ketika saya mendapati satu masalah dalam kajian-kajian ilmu agama, misalnya tafsir Al-Quran, hadis Nabi, Tunawus Sorob, ketika saya dapati ada beberapa kata yang tidak bisa dipahami. Misalnya ada bahasan-bahasan tertentu yang kita buka bab apa, ternyata susah untuk dibuka maknanya apa. Ini saya suka kayak begini nih. Artinya apa? Ini bahan untuk nanti saya lanjutkan nih. Nanti malam kita lihat. Malam bangun, kita kembali membuka kitab itu. Kita buka, masih juga pusing. Senang saya, ini nih dosa saya hilang ini. Besoknya tetap berusaha. Kalau sudah berkali-kali dicoba ternyata gagal,
baru bertanya ke guru. Syekh, saya tanya, ini tolong bantu gimana ini. Disengaja mengasah otak juga agar kita jangan terlalu manja gitu. Jangan terlalu manja. Dikit-dikit searching Google. Dan bahkan kita tidak tahu siapa itu yang ininya, yang apa membuatnya. Dan bahkan sekarang ada musim ini, musim khilaf antara apa? Puasa penetapan tanggal 1 Zulhijjah, apakah memang hari Kamis, apakah hari Jumat. Wah, ramai beredar di WA kita, beredar ada yang mendukung, ada yang tidak gitu. Ada yang kekeh hari Jumat, ada yang kekeh juga ikut perintah hari Jumat, ada, bahkan ada juga yang tidak ikut hari Kamis, ada juga. Ini masalah khilaf antara ulama. Mereka pun punya hujah masing-masing, hujahnya ini, hujahnya itu. Nah, sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita ahli ru'yat? Kita ahli ru'yat bukan. Berarti kalau bukan ahli ru'yat, ikuti yang sudah meru'yat, ikuti mereka, terkecuali kita bidangnya dalam hal itu. Saya sendiri membuktikan misalnya bahwa hilal tidak terlihat atau terlihat, silakan Anda bersumpah demi Allah bahwa saya benar melihat hilal. Nah, bagi mereka yang tidak bisa meru'yat, cukup kita dengarkan saja pendapat orang-orang yang meru'yat atau tidak meru'yat bagi ahlinya. Dan kalau misalnya pemerintah punya rencana tidak baik, misalnya dia tetap menetapkan pokoknya Lebaran Adha harus jatuh hari Minggu misalnya, seperti itu. Ru'yat bagaimanapun pokoknya gagalkan, harus hari Minggu. Nah, ini berarti rencana jahat, makar. Kalau misal seperti itu. Tapi jika tidak ada seperti itu, tetap mereka melihat dari hasil ru'yat para ahli-ahli, para ormas, hasilnya memang mereka tidak menemukan itu, maka ambillah pendapat itu. Karena masalah-masalah ini penetapan satu Hijriyah, baik itu bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, itu tergantung kepada ru'yat semuanya, bukan berdasarkan tempat. Karena kalau kita gali usul fikih, masalah ibadah ada 3. Ada ibadah yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Yang kedua, ada ibadah yang berkaitan dengan tempat saja, tapi tidak dengan waktu. Yang ketiga, ada ibadah yang berkaitan dengan waktu tapi tidak dengan tempat. Nah, masalah sekarang ada ibadah yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Kalau bukan di tempat itu, tidak sah ibadahnya. Dan waktunya pun ada ditetapkan. Nah, ini kaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Waktunya kapan? Untuk orang-orang Saudi Arabia, orang Mekah, mereka wajib meru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, apakah jatuhnya hari kapan? Karena mereka akan ibadah haji di sini. Nah, ketika diru'yat ternyata teru'yat hilalnya. Akhirnya ditetapkan oleh mereka tanggal 1 Dzulhijjah adalah besok, Kamis misalnya. Nah, di sini hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi beramanah ke sahabat-sahabat bahwa masalah pelaksanaan manasik haji itu tergantung dari ru'yatul hilal. Ini berlaku untuk orang-orang Mekah. Hadis ini. Nah, kemudian kedua, tempat haji ini adalah satu, waktunya harus ada, ru'yatnya sudah jelas untuk orang situ. Yang kedua adalah makan tempatnya. Dimanapun kita berada, kalau bukan di Masjidil Haram di Mekah, ibadah hajinya tidak akan sah. Meskipun kita buat gambar Mekah sedemikian rupa mirip seperti, tidak bisa. Ibadah haji hanya ada di kota Mekah. Beda dengan Syiah ya, mereka juga punya katanya. Punya enggak? Punya juga mereka, seperti ibadah haji ada Ka'bahnya buatan mereka. Tidak bisa, karena haji ini adalah ibadah yang bergantung kepada tempat dan waktu. Ini haji.
Nah sekarang untuk luar kota Mekah, apakah tempat dan waktu berlaku? Nanti hadis khusus satu, bergantung kepada tempat dan waktu. Yang kedua, ada ibadah yang bergantung kepada berapa? Tempat, tapi tidak bergantung kepada waktu. Bebas waktunya kapan juga, tapi tempatnya khusus. Ini apa itu? Ibadah umroh. Ibadah umroh ini adalah ibadah yang khusus tempatnya, bergantung kepada tempat. Tidak bisa umroh di kota Tangerang, tidak bisa. Atau di kota mana? Kota Bogor, tidak bisa. Di mana tuh? Di Mekah. Baru sah ibadah umrohnya. Tetapi waktunya tidak perlu ditentukan. Kapan Anda mau umroh, silahkan. Mau bulan ini, besoknya, nggak ada batasan. Bebas kalau kita mau umroh, tidak ada batasan waktu. Yang ketiga adalah ada ibadah yang hanya perlu waktu saja, bergantung kepada waktu tapi tidak tempatnya. Ini apa itu? Ibadah sholat, ibadah puasa. Ini hanya perlu waktu saja. Untuk bagian sholat dan puasa hanya waktu saja. Artinya ketika waktu menunjuki bahwa besok Zulhijjah atau bukannya, maka berlakulah sholat Idul Fitri pada hari apa atau adha hari apa. Termasuk puasa juga, ketika hilal teruyat misalnya, maka waktunya sudah masuk. Jika belum masuk, maka belum masuk juga. Sekarang beda tempat. Di Mekah puasa Arafah misalnya, di sini belum. Kenapa? Karena di sini nggak terlihat hilalnya. Besok berarti tanggal satunya. Berarti kan beda. Di Mekah tanggal berapa puasa Arafah? Tanggal 8 Juli. 8 Juli ya. Di sini kalau misalnya Jumat tanggal 1 berarti tanggal 9, kan beda. Beda tempat. Jadi ibadah puasa dan sholat itu tidak bergantung kepada tempat, hanya waktunya saja. Meskipun di sana sedang Arafah, puasa Arafah atau hari Arafah, di sini belum. Ketika tanggal 10 mereka sedang lebaran, di sini puasa, itu nggak masalah. Kenapa? Karena puasa dan sholat tidak bergantung pada tempat, tergantung tempat masing-masing. Tapi cuma kembali kepada keyakinan kita. Kalau misalnya kita meyakini bahwa memang, saya yakin tanggal 1 Dzulhijjah hari Kamis misalnya, yakin saya. Kenapa? Karena ada khobar yang adlin, ada orang yang ahli yang adil yang saya yakini. Silakan ikuti. Nah, untuk kewajiban mengikuti kota Mekah itu berlaku untuk tempat-tempat yang sekitaran ukuran di dalam Fathul Muin disebutkan, kalau sudah mencapai minimal 126 kilo, maka wajib bagi Mekah sekitarnya mengikuti Mekah. Ketika Mekah mengumumkan bahwa besok tanggal 1 Dzulhijjah, maka untuk wilayah minimal 126 kilo itu wajib untuk mengikuti kota Mekah. Jadi kota-kota atau negara-negara sekitar Mekah ini wajib mengikuti mereka. Tapi yang jauh al-as-sahih ya, al-as-sahih, pendapat yang kuat adalah tidak perlu mengikuti Mekah. Bagi mereka mengikuti Mekah tetap boleh-boleh saja, boleh ada pendapatnya, tapi tidak sekuat pendapat yang tidak mengikuti. Jadi kembali masalah ini adalah masalah khilafiyah antara para ulama, nggak usah diperdebatkan. Kita yakin hari 9 atau hari Kamis buat tanggal 1 Dzulhijjah silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Kembali kita ke kajian usul fikih, masalah mantuk mafhum. Yang kedua adalah di sini ada masalah mafhum, yang artinya yang tersirat. Mafhum di sini dikatakan ada atau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah
al-muwafaqah. Mafhum al-muwafaqah artinya apa? Ma kana al-maskutu anhu muwafiqan lil mantuq bih. Artinya mafhumnya itu atau makna yang tersirat itu sama persis dengan mantuknya. Makna yang tersirat itu sama dari sisi hukumnya, ya. Jadi makna yang tersirat di mantuk itu sama ternyata. Mantuknya dan mafhumnya sama hukumnya. Misalnya dalam Al-Qur'an kita sering menemukan ayat fala taqul lahum uff, ya. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman fala taqul lahum uff. Janganlah kamu berkata kepada orang tua dengan ucapan Tidak boleh kita berkata kepada orang tua kita dengan ucapan Kalau kita kan sudah gede Pak ya, nggak mungkin disuruh-suruh. Tapi ketika kita punya orang tua yang sakit Pak, kita punya orang tua yang sakit, yang rewel, yang minta ampun, nah hati-hati ini nih. Ingin ini, ingin itu, ini nggak boleh begitu. Kenapa? Karena menyakiti, intinya menyakiti orang tua tidak boleh, haram hukumnya. Di Al-Quran cuma ada larangan tidak boleh berkata Sekarang saya minta dalilnya. Dalilnya mana kita tidak boleh memukul orang tua? Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Kalau orang bertanya, kalau kita butuh dalil, mana dalilnya kita tidak boleh memukul orang tua? Yang ada hanya ada, jangan berkata saja. Jadi boleh dong kita pukul, misalnya seperti itu, karena nggak ada ayatnya yang jelas. Silakan cari dalam Al-Quran. Atau tidak boleh, bolehkah kita meludahi orang tua? Tidak boleh. Mana dalilnya? Nah kan, ayat berapa? Surat apa? Tidak ada. Atau membakar orang tua boleh nggak? Tidak ada ayatnya. Yang ada hanya ada fala taqul lahuma uff wala tanharuhuma. Jangan berkata dan jangan membentak mereka. Itu saja. Lalu di mana dalil tentang tidak boleh memukul, kemudian meludahi mereka, apalagi membakar mereka? Di mana? Dari ayat ini gitu. Dari mananya? Mafhum ayat ini. Karena intinya adalah tidak boleh menyakiti orang tua. Ini hukumnya. Tidak boleh menyakiti orang tua, hukumnya haram. Nah, kalau kita menyakiti orang tua, ngomong saja sudah haram hukumnya, apalagi yang lebih dari itu. Nah ini, jadi dasar hukumnya adalah mafhum daripada ayat ini. Nah kalau misalnya mafhumnya, hukumnya lebih berat daripada mantuknya, kayak tadi kan, berat mana kira-kira? Kita berkata dan memukul orang tua, kira-kira berat mana hukumnya? Memukul dong tentu. Antara memukul orang tua dengan mengatakan tentu lebih berat hukumnya adalah memukul orang tua. Nah berarti ini namanya, istilah para usul fikih namanya fahwal khitab. Pada saat mafhumnya lebih kuat, berat hukumnya, maka ini namanya fahwal khitab. Beda dengan makna yang yang serasi sama hukumnya. Misalnya ada mafhum yang hukumnya sama persis seperti mantuknya, tidak ada berat-berat, sama sebanding. Itu namanya lahnal khitab. Seperti misalnya dalam Al-Quran tentang masalah kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Apa ayatnya? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebetulnya mereka tidak makan harta yang terlihat, tetapi sebetulnya mereka memakan api yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Ini kan memakan. Kalau dibakar gimana? Nggak ada ayatnya.
Harta anak yatim kalau kita bakar bagaimana contohnya, atau kita sobek-sobek, atau kita hilangkan, kasih ke orang lagi, kan makan di sini ayatnya itu. Kita kasih ke orang lagi anak yatim nih, ke orang tua kita, tetangga kita, anak yatim dibagi-bagi. Bagaimana hukumnya? Kita bagi-bagikan harta anak yatim atau kita bakar? Karena ayat ini mengatakan tidak boleh makan. Nah ini, jadi masalah dimakan, dibagikan atau dibakar pada dasarnya hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena menghilangkan haknya anak yatim. Ini yang jadi dasarnya. Setiap harta anak yatim dihilangkan dengan cara dimakan atau dibakar atau diberikan ke orang lain, maka hukumnya haram. Sama, tidak ada bedanya, baik dibakar, diberikan atau apapun. Jadi tidak ada lebih berat daripada hukum kayak tadi. Kalau tadi kan lebih berat lagi hukumnya. Jadi itulah makna daripada mafhum muwafaqah namanya. Mafhum muwafaqah. Mafhum yang mantuk, mafhumnya sama hukumnya. Dan terakhir adalah mafhum al-mukhalafah. Maka al-maskutu anhu mukhalifan lil mantuq bih. Si mafhumnya atau yang tersirat itu bertolak belakang dengan mantuknya. Kalau mantuknya misalnya isbat, maka mafhumnya nafi. Si mantuknya nafi, si mafhumnya isbat berarti. Tidak sama, beda. Kebalikan daripada mantuknya. Contoh seperti apa contohnya? Kita buka sekarang nih. Kita buka Al-Qur'an surah Jumu'ah yang mudah ya, Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Perhatikan ini. Hai orang beriman, idza nudiya lis-shalah, tatkala azan berkumandang, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju zikrullah. Wadarul bai', tinggalkan jual belimu, gitu kan mananya. Apabila azan sudah berkumandang, tinggalkan jual beli, menuju masjidlah. Mafhumnya begini, bagaimana kalau belum azan berkumandang? Ini mafhumnya ini. Tadi kan apabila sudah berkumandang, idza nudiya bil madhi, apabila sudah berkumandang azan, maka tinggalkan semuanya. Bagaimana kalau belum azan, pertanyaannya kan ini mafhumnya mafhum mukhalafah, berseberangan dengan tadi. Maka hukumnya jadi halal, boleh jual beli sepanjang belum azan dikumandangkan. Kalau sudah berkumandang, haram jual belinya. Tapi sah kita jual beli. Ketika azan berkumandang, kita masih main online nih Pak nih, buka Lazada atau Shopee gitu bukan nih. Ini pasar juga ini. Jangan kita anggap pasar itu adalah atau jual beli itu di pasar-pasar atau beli apa, bukan. Termasuk di online ini kita cari barang di online Lazada nih. Ini pun pasar sama. Rasul pernah mengatakan apabila kalian masuk pasar dianjurkan baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa hayyun la yamut bil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Ini baca ini kan, maka Allah akan berikan pahala sejumlah orang yang ada di pasar itu. Nah kita kan kalau ke pasar iya oke, kita baca ke pasar Kelapa Dua, pasar Malabar baca, atau si Pansa apa tuh namanya, baca itulah. Tapi kita lupa, kadang-kadang kita buka Lazada Pak, buka Shopee, ini pasar ini baca enggak? Berapa orang waktu itu yang buka Lazada baca juga la ilaha illallah, baca kita. Kalau pasar-pasar yang kita lihat ini pasarnya pasar hakiki namanya, pasar terlihat, memang terasa terlihat. Kalau pasar-pasar online namanya pasar maknawi, tetap hukumnya sama. Ketika buka aplikasi pasar, maka baca zikir tadi. Jadi gitu. Jadi ketika azan berkumandang, maka tidak boleh jual beli lagi. Bagaimana kalau belum azan? Pertanyaannya, hukumnya maka boleh-boleh saja. Nah inilah Pak sepintas ya. Dan terakhir contoh kedua nih, dalam masalah zakat.
Ada hadis Abu Daud mengatakan fi saimatil ghanam zakatun, dalam masalah binatang ternak tapi tidak dikandangin. Diapakan namanya? Digembalakan ya. Jadi kita punya hewan ternak, Pak. Sepanjang kalau sudah diliarkan, digembalakan, hukumnya wajib dizakati kalau cukup nisabnya. Binatang kambing atau sapi mungkin jika digembalakan, diliarkan cari rumput sendiri, maka itu wajib zakat jika cukup nisabnya dalam hadis ini. Tapi jika dikandangin, nah ini nih, kita cari makannya, rumputnya dikasihkan ke mereka, meskipun ribuan jumlahnya banyak, tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena hadis mengatakan fi saimatil ghanam zakatun, kambing yang diliarkan itu wajib dizakati. Sekarang pertanyaannya atau mafhumnya, bagaimana kalau tidak diliarkan, dikandangin, maka tidak wajib zakat. Itulah mafhum mukhalafah, artinya berseberangan antara mantuk dengan mafhum. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak cukup, baik, mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah